alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, dan sebagaimana doa Rasulullah bahwa kita berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, subutul khair, tetapnya kebaikan, wa ziyadatul khair, dan dilipatkannya, ditambahkan berbagai kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita maupun dunia kita. Dan seperti biasa di waktu yang penuh berkah kita mengawali doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, di sini sudah ada ya beberapa materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk sekarang yaitu materinya tentang kita melanjutkan ya yang pernah kita bahas, yaitu tentang nah ini tentang fitnah perempuan ya, pernah kita pelajari dan kita akan melanjutkannya. Nah, di sini sudah ada ya bahwa fitnah perempuan itu adalah ujian terbesar bagi kaum laki-laki. Nah, kita sebagai perempuan, ini salah satu materi dari Tarbiyatun Nisa ya, pendidikan untuk perempuan, bahwa hati-hati perempuan bisa menjadi ujian terbesar ya bagi kaum laki-laki. Nah, mari kita pelajari sama-sama ya. Ini pernah dibahas dan kita akan lanjutkan. Nah, bahwa fitnah di sini adalah ujian atau cobaan ya, sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang dari kebenaran. Menurut syariat, kata fitnah itu artinya al-ikhtibar wal ibtila, banyak ujian, bahwa al-fitnah al-ikhtibar wal ibtila wa qad tusta'malu fi ma'nal ismi wad dhalal. Fitnah itu ujian, cobaan, terkadang digunakan untuk makna dosa atau kesesatan. Nah, ini banyak ya bahwa sesungguhnya harta, anak itu adalah ujian ya, cobaan. Kemudian juga Allah akan menguji dengan syar, dengan keburukan, al-khair dengan kebaikan. Fitnah itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Kemudian bahwa di sini maknanya adalah segala bentuk ujian yang datang dari kaum wanita yang dapat menghalangi laki-laki dari ketaatan, menjerumuskan laki-laki dalam dosa atau melemahkan imannya. Nah, di sini hadis-hadisnya ya sudah pernah kita pelajari, bahwa intinya hadis pertama dari Usama itu, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Nah, hadis ini menunjukkan dengan tegas bahwa fitnah perempuan merupakan fitnah terbesar bagi para laki-laki, bahkan melebihi fitnah harta, kedudukan, kendaraan, dan kenikmatan dunia lainnya. Jadi ujian syahwat terhadap perempuan lebih kuat mengguncang keimanan dibanding godaan dunia lainnya. Nah, sudah kita pelajari ya bahwa ini tentang wattaqun nisa. Nah, di sini ya bahwa takutlah terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat finisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah fitnah perempuan. Jadi Nabi menyebut fitnah wanita secara khusus ya setelah fitnah dunia. Padahal fitnah wanita itu bagian dari dunia. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya di antara seluruh fitnah dunia. Nah, di sini ya sudah dipelajari hadis-hadis bahwa perempuan itu kalau menurut hadis ini disebut nukson nakisoti aklin, kurang akalnya, bukan berarti bodoh, tetapi karena perempuan itu banyak dipengaruhi perasaan daripada logika gitu ya. Makanya disebut
nuqsanu aklin, ada kelemahan dalam akal, wadinin, kemudian dalam agama ya. Nah, di sini bahwa Nabi menggambarkan bahwa laki-laki yang kuat dan berakal pun bisa kalah ya oleh rayuan perempuan karena lemahnya nafsu terhadap fitnah tersebut. Bisa disampaikan kemarin ya tentang kisah Nabi Yusuf, bahwa doa Nabi Yusuf, Rabbi asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai. Wahai Allah, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajaran mereka gitu. Nah, ini ya yang hampir saja gitu ya tergoda oleh Zulaikha gitu ya, kalau tidak ada, nah di sini kalaulah tidak ada isyarah ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang Nabi Yusuf yang maksum, yang dijaga, betapa beliau memohon perlindungan dari fitnah perempuan, apalagi dengan kita ya. Nah, kemudian di sini kemarin sudah dibahas ya tentang larangan berduaan dengan perempuan ajnabi ya. Jangan salah seorang di antara kalian berduaan ya, la yakhluwana rajulun bi imratin fa inna syaitan salisuha, karena kalau ada yang berdua-duaan maka yang ketiganya adalah syaitan. Nah, jadi dilarang berkhalwat gitu ya. Pokoknya Islam menutup semua jalan menuju fitnah perempuan, mulai dari pandangan harus dijaga, tidak boleh berkhalwat ya, berdua-duaan sampai sentuhan. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari hadis ini ya, bahwa perempuan itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Maka ketika seorang dari kalian ya laki-laki misalnya melihat perempuan kemudian timbul syahwat, maka hendaklah mendatangi istri, karena yang demikian itu dapat menenangkan gejolak hati. Nah, ini ya sudah digambarkan. Kemudian nasihat untuk para istri ya, bahwa ketika suami tergoda karena melihat perempuan lain, maka istri segera melayani kebutuhan suami, karena syahwatnya harus tersalurkan dengan cara yang halal. Nah, kemudian juga kita sebagai seorang istri harus berhias di rumah ya. Ini adalah ibadah, berhias di rumah itu. Nah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Nah, kemudian ini juga sudah kita pelajari ya, wanita itu aurat, ketika keluar rumah maka setan akan memperindah di mata laki-laki. Almar'ah aurah fa idza kharajat istasyarafaha syaitan. Nah, bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali yang dikecualikan oleh syariat ya, bahwa setan menatapnya, menghiasi pandangan terhadapnya. Artinya setan selalu mengintai setiap gerak perempuan agar dijadikan sebab terjadinya fitnah di hati laki-laki. Nah, bahkan ketika perempuan menutup aurat, setan tetap bisa menggoda dengan bayangan dan hayalan ya, apalagi jika keluar dengan wewangian dan pakaian yang mencolok. Nah, di sini sudah kita pelajari bahwa nah di sini ini sudah dipelajari juga bahwa tafsir ulama salaf tentang lemahnya laki-laki terhadap perempuan, bahwa yuridullah ayukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, bahwa lemahnya manusia adalah dalam menghadapi fitnah perempuan. Diantaranya tafsirnya ya, lemahnya manusia adalah dalam menghadapi fitnah perempuan. Contohnya di sini ada Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan bahwa almar'ah, seorang perempuan, tamaru birrajul, kemudian lewat di depan laki-laki dan tidak mampu menahan pandangan ya, fala yamliku nafsah anin nazar ilaiha fa ayu syai' ad'af min hadza. Apalagi yang lebih lemah daripada ini. Nah, kemudian Ibnu Kaisan bahwa laki-laki itu lemah dalam urusan perempuan ya, dha'ifu fi umurin nisa. Tidak ada perkara yang lebih melemahkan dirinya selain urusan wanita. Laisal insan fi syai' ad'af minhu fin nisa. Yusuf juga menyampaikan bahwa aku bisa menjaga amanah harta Baitul Mal, tapi aku tidak merasa aman jika harus berduaan dengan seorang perempuan walaupun sebentar. Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa tidaklah Allah utus seorang nabi melainkan telah diperingatkan kepadanya tentang fitnah perempuan. Di seluruh nabi ya diingatkan tentang fitnah perempuan. Kemudian ucapan Sa'id ya, ucapan beliau ketika beliau sudah mencapai 80 tahun gitu ya, dan salah satu matanya sudah tidak bisa melihat. Tetapi ma min syai' akhwaf indi minan nisa. Tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa diriku kecuali fitnah perempuan.
Nah, jadi sudah tua, lemah penglihatan gitu ya. Seorang Sa'ib bin Al-Musayyib, seorang tabi'in besar, tetapi takut terhadap fitnah perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa fitnah perempuan bukan hanya bagi pemuda tetapi juga bagi para ulama dan orang tua, sebab akar fitnahnya adalah syahwat dan kecondongan hati, bukan sekedar melihat. Walaupun secara mata tidak bisa melihat, tetapi kenapa masih bisa terjadi fitnah? Karena adanya dorongan syahwat dan kecondongan hati. Nah, jadi kenapa fitnah perempuan itu begitu berbahaya ya? Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa innal fitnah bin nisa, sesungguhnya fitnah perempuan itu a'dhamu fitnah, fitnah paling besar, ubtuliya biha rajul, yang menimpa laki-laki, fa innaha aslu baliyatid dunya, merupakan sumber bencana dunia, wa mabadi usyahawat, dan pangkal segala syahwat. Oleh karena itu syariat memberikan batasan yang tegas antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan ya, tidak boleh misalnya melihat, misalnya harus godul basor gitu ya, dalam pergaulan, bahkan dalam suara, cara berpakaian, semua itu bukan untuk mengekang tapi untuk menjaga kemuliaan dan keselamatan hati. Nah, fitnah perempuan adalah ujian di setiap zaman. Bahwa fitnah wanita itu tidak hanya terjadi di masa Nabi, terus berulang ya di setiap zaman, bahkan lebih berat di zaman sekarang, di zaman modern. Jika di masa lalu fitnah itu hadir misalnya di pasar atau jalanan, maka ini ia hadir di layar ponsel ya setiap saat. Bahwa wa fitnatun nisa annahunna yuftinna rijal bima yubdina minal mahasin. Fitnah wanita ya, wa fitnatun nisa annahu yuftinna rijal, ketika menjerumuskan laki-laki, bima yubdina minal mahasin, melalui perhiasan dan keindahan yang mereka tampakkan. Nah, dua sisi fitnah ya, wanita terhadap laki-laki. Bahwa fitnah perempuan terhadap laki-laki bukan hal ringan ya. Dalam sejarah bahkan kaum yang kuat dan berilmu pun bisa tergelincir ya karena fitnah ini. Ulama menyebutkan bahwa fitnah perempuan punya dua sisi utama, menjerumuskan laki-laki dalam maksiat, menghalangi laki-laki dalam berbuat kebaikan dan amal soleh. Nah, kedua sisi ini yang menjadikan fitnah wanita termasuk fitnah terbesar di muka bumi, karena bisa menjerumuskan laki-laki dalam maksiat. Jadi setan punya janji yang tegas ya, bahwa ingin menyesatkan manusia ya, bahwa qala, setan ya, iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, agwaitani, karena engkau sudah memutuskan bahwa aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajmain, maka aku pasti akan menjadikan maksiat terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi ini adalah strategi setan yang paling berbahaya, menghiasi kemaksiatan supaya tampak indah, menggoda. Dan salah satu senjata terkuat setan dalam mewujudkan hal tadi adalah wanita. Jadi ketika wanita keluar dari rumah ya tanpa menjaga adab syar'i, maka setan menghiasi dirinya di mata laki-laki. Nah, ini adalah fitnah besar ya. Dulu Nabi Adam, kemudian Siti Hawa, sampai tergoda ya untuk memakan buah khuldi, padahal Allah sudah menghalalkan banyak pohon yang lain di surga ya. Nah, seorang laki-laki mungkin misalnya punya istri yang lebih cantik, berakhlak mulia, tetapi karena bisikan setan justru tertarik pada wanita lain misalnya. Nah, jadi hakikat hiasan setan itu pokoknya mengindahkan hal-hal yang haram dan membuat hambar sesuatu yang halal. Nah, akibatnya misalnya banyak, misalnya para laki-laki terjerumus pada kehancuran misalnya. Nah, ini kemudian menghalangi laki-laki dari amal baik. Jadi selain menjerumuskan, fitnah perempuan juga dapat menghalangi laki-laki dari berbuat baik. Nah, ini dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwul lakum, bahwa ada yang menjadi musuh, fahdaruhu, maka hati-hatilah terhadap mereka. Wa yang ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, maka jika kamu maafkan, kamu santuni, kamu ampuni, fa innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta, anak adalah fitnah ya. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa
Yang dimaksud musuh dalam ayat ini bukan berarti istri atau anak membenci suami, tetapi karena mereka kadang menjadi sebab terhalangnya suami dari melakukan amal soleh. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sebagian sahabat di Mekah yang mau hijrah menuju Nabi di Madinah. Istri dan anaknya menahan ya, menangis gitu ya, sedih, sehingga para suami tidak jadi untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi istri, anak itu bisa menjadi penghalang ya untuk melakukan amal soleh atau kebaikan. Contohnya nyata, misalnya di zaman Nabi juga sama, ketika orang-orang sudah berbondong-bondong hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sebagiannya ditahan ya oleh istrinya, menangis, anaknya menangis gitu ya, tidak mau ditinggalkan untuk hijrah, sehingga tidak jadi berangkat hijrah misalnya. Nah, ketika akhirnya harus hijrah pun ternyata para sahabat lain sudah lebih dahulu ya belajar agama, sudah lebih dahulu juga mempelajari Quran, sehingga mereka menyesal, marah kepada istri-istri mereka dan anak-anak mereka yang dulu pernah menahan mereka, sehingga turun ayat ini sebagai teguran ya dan nasihat agar bersabar dan memaafkan perempuan. Kemudian contoh keseharian juga ya, bahwa ayat ini tetap relevan sampai saat ini. Kadang seorang istri melarang suaminya bersedekah ya karena khawatir kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, atau menahan suami dari silaturahmi dengan alasan mereka pun tidak pernah datang ke rumah kita misalnya. Padahal bisa jadi larangan itu menghalangi suami dari pahala besar di sisi Allah. Namun jika seorang istri salehah misalnya mendukung suaminya dalam ketaatan, memotivasi untuk bersedekah, memotivasi untuk berilmu, beramal, maka ia bukanlah musuh melainkan penolong menuju surga. Nah, di sini bahwa istri salihah adalah penawar fitnah dunia, bahwa kata Rasulullah ya, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah adalah perempuan soleh. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan makna hadis ini dalam hadis Raudhah al-Muhibbin, kullu lazzatin a'anat ala lazzatid dar. Setiap kenikmatan yang membantu seorang meraih kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang dicintai Allah. Kullu lazza a'anat ala lazzatil dar. Setiap kenikmatan yang membantu seseorang meraih kenikmatan akhirat dari akhirah, fahiya mahbubatun li rabbi ta'ala. Nah, maka kenikmatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Fasahibuha, maka pemiliknya, yaltazzu biha, menikmati min wajhain, dari dua sisi. Min jihati tamattu'iha biha fid dunya, dari kenikmatan dunia yang halal, wa min jihati annaha tu'inuhu ala naili ridallah, dan dari sisi bahwa kenikmatan itu membantunya meraih ridha Allah. Nah, inilah kelezatan yang sejati ya, menikmati dunia yang halal sekaligus menjadi jalan menuju akhirat. Maka istri solihah adalah penawar fitnah wanita, karena istri solihah itu menjaga pandangan suami, menguatkan ibadah suami, menjadi sebab turunnya rahmat Allah di rumah tangganya, misalnya seperti itu. Nah, di sini kesimpulan dulu ya, bahwa fitnah wanita menyerang dari dua sisi, menghiasi maksiat menjadi indah, menghalangi kebaikan dan amal soleh. Seorang suami harus waspada terhadap kedua sisi ini, yaitu dengan menjaga pandangan, menahan hawa nafsu, mendidik keluarga dengan iman. Nah, istri solehah adalah benteng utama dari fitnah dunia. Ia bukan musuh, tapi karunia besar yang menuntun suami menuju surga. Nah, contoh fitnah wanita dalam sejarah ya. Fitnah wanita sudah menjadi ujian besar bagi laki-laki sejak awal penciptaan. Bahkan ujian pertama yang menimpa manusia juga berkaitan dengan wanita ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, bahwa Siti Hawa ya menginginkan buah tersebut sehingga menyuruh ya Nabi Adam untuk memetiknya ya misalnya. Nah, dari peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana setan menjalankan janjinya untuk menyesatkan manusia melalui hiasan dunia, dan fitnah perempuan menjadi sarana utamanya. Nah, fitnah wanita pada kisah Nabi Adam tadi ya, bahwa Allah mengisahkan tipu daya iblis yang menghiasi pohon terlarang ya bagi Nabi Adam dan istrinya. Qala tadi ya, Rabbi bima aghwaytani, bahwa wahai Tuhanku, kata iblis ya, bima aghwaytani, karena engkau sudah memutuskan aku sesat,
la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain. Maka aku pasti akan menjadikan maksiat terasa indah bagi mereka di muka bumi dan akan menyesatkan mereka semua. Nah, ini adalah permulaan dari seluruh tipu daya setan, bahwa setan itu tidak menyuruh maksiat secara terang-terangan, tetapi menghiasi supaya tampak indah, menggoda gitu ya. Nabi Adam diperdaya bukan karena ingin durhaka kepada Allah, tetapi karena terperdaya oleh hiasan dan rayuan setan yang menyampaikan angan-angan palsu. Demikian juga yang terjadi di dunia ya. Setan menghiasi pandangan laki-laki terhadap wanita yang haram, sehingga yang buruk terlihat indah dan yang halal terasa membosankan misalnya. Padahal sebagaimana Nabi Adam ya, sudah dihalalkan baginya berbagai buah surga, tapi tetap tergoda oleh satu pohon terlarang gitu. Demikian juga manusia ya, tergoda oleh satu pandangan haram meski memiliki banyak kenikmatan halal. Nah, fitnah perempuan di masa Nabi, bahwa Rasulullah SAW memberi peringatan keras ya kepada para sahabat supaya waspada terhadap fitnah perempuan. Nah, ini ya, bahwa innal mar'ah, sesungguhnya perempuan itu tukbilu fi surati syaitan, datang dalam rupa syaitan, wa tudbiru fi surati syaitan, dan pergi pun dalam rupa syaitan. Fa idza absara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian melihat ya imro'atan, seorang perempuan, fal ya'ti ahlahu. Misalnya, jadi intinya idza absara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian melihat imro'ah, perempuan, dan tergerak syahwatnya, fal ya'ti ahlahu, maka hendaklah ia mendatangi istrinya. Fa inna zalika yuraddu ma fi nafsih, karena dengan itu akan reda apa yang ada di dalam hatinya. Di hadis ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya daya goda wanita terhadap hati laki-laki. Bahkan sahabat di zaman Rasul, ketika kebanyakan wanita telah menutup aurat dengan jilbab ya, tetap diperingati oleh Nabi agar hati-hati terhadap fitnah pandangan. Nah, maka bagaimana dengan zaman sekarang ya, ketika aurat justru ditampakkan, gambar wanita tersaji di mana-mana misalnya. Nah, Rasulullah juga menjadikan hadis ini sebagai peringatan bagi para istri supaya memahami bahwa jika suami datang dengan keinginan setelah melihat wanita lain, maka hendaklah harus dilayani, karena bila syahwat itu tidak tersalurkan secara halal, nah bisa jadi ia mencari pelampiasan yang haram. Nah, inilah hikmah agung dari peringatan Nabi untuk menjaga kehormatan, menjaga kesucian, menjaga ketenangan rumah tangga gitu ya. Nah, kemudian fitnah wanita di akhir zaman. Nabi juga sudah mengabarkan bahwa fitnah perempuan akan semakin besar ya menjelang hari kiamat. Di antara tanda-tandanya adalah beliau menyampaikan, sayakunu fi akhiri ummati, akan muncul di akhir umatku nisaun, perempuan, kasiyatun, yang berpakaian, ariyatun, tetapi telanjang, ala ru'usihinna, di atas kepala mereka, kaasnimatil bukhti al-ma'ilah, seperti punuk unta yang miring. Il'anuhunna, laknatilah mereka, fa innahunna mal'unat, karena mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Nah, di sini ya, bahwa ada juga yang keduanya ya, sinpani, ada dua golongan min ahlinar, dari penghuni neraka, lam arahuma, aku tidak pernah melihatnya, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna riha. Jadi ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat ya, karena terjadinya di akhir zaman ya, di zaman Nabi belum pernah terlihat. Di antaranya adalah perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Bahwa hati-hati ya, berpakaian tetapi telanjang gitu ya. Nah, di sini hadis tadi menggambarkan fenomena wanita akhir zaman, berpakaian tapi hakikatnya telanjang, menonjolkan keindahan tubuh, berlenggak-lenggok untuk menarik perhatian. Semua itu merupakan penampakan nyata fitnah wanita di masa kini ya, sebagaimana disabdakan Rasulullah. Nah, tafsiran para ulama, maksudnya apa sih kasiyat, ariyat, berpakaian tapi telanjang, itu maksudnya adalah bahwa wanita memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat, bisa jadi karena tipis misalnya, atau terlalu ketat, atau memperlihatkan sebagian tubuh, sehingga disampaikannya al-kasiyat al-ariyat gitu ya. Kemudian mumilat ma'ilat,
mumilat, mailat, berlenggak-lenggok ya, menggoda dengan gaya berjalan yang dengan penampilannya menarik perhatian laki-laki gitu ya. Ru'usuhunna ka'asniamatil bukhti, bahwa mereka menata rambutnya ya tinggi seperti punuk unta. Nah, ini adalah simbol kesombongan dan upaya menonjolkan diri. Jadi fenomena ini bukan sekedar masalah gaya, tetapi indikasi dosa besar yang diancam dengan laknat dan diharamkan mencium bau surga. Bahwa rubba kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah, betapa banyak perempuan yang berpakaian di dunia ariyah fil akhirah, namun telanjang di akhirat. Nah, kemudian pelajaran dari fitnah perempuan dalam sejarah ya. Dari kisah-kisah tadi kita pahami bahwa fitnah perempuan itu sudah muncul ya sejak penciptaan manusia pertama ya, yaitu Nabi Adam. Kemudian diperingatkan langsung oleh Rasulullah kepada sahabat umat terbaik karena bahayanya nyata gitu. Kemudian meningkat di akhir zaman sebagaimana nubuah Nabi yang telah kita saksikan bersama. Jadi fitnah ini bukan berarti merendahkan perempuan, tetapi menjadi peringatan supaya kaum laki-laki menjaga pandangan dan kaum perempuan juga menjaga kehormatan, karena perempuan yang menjaga diri, menutup aurat justru menjadi perisai bagi kaum laki-laki dan dari fitnah dunia. Sebab-sebab terjatuhnya dalam fitnah wanita. Jadi fitnah perempuan itu tidak datang tiba-tiba, ia punya sebab-sebab yang jika dibiarkan akan menyeret seorang hamba dalam pandangan yang haram menuju perbuatan dosa besar. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan ya supaya umatnya berhati-hati terhadap segala pintu yang menghantarkan pada fitnah. Ya, yang pertama lemah iman, kurangnya rasa takut kepada Allah. Ketika hati mulai lemah ya dalam mengingat Allah gitu ya, maka syahwat dengan mudah menguasainya. Seorang ulama salaf berkata bahwa ida dha'ifal iman, apabila iman lemah, sahulatil maksiyah, maka maksiat menjadi ringan. Wa idza qawiyal iman, dan apabila iman kuat, istahyal abdu min rabbihi ayyasiyahu, maka seorang hamba akan malu bermaksiat kepada Allah gitu ya. Jadi iman yang kuat adalah benteng utama dari segala fitnah. Innalladzina taqaw, sesungguhnya orang bertakwa, idza mashathum taifah minasyaitan, apabila tertimpa ya oleh segolongan ahli setan, tazakkaru, maka tazakkaru gitu ya, maka ingatlah Allah, hum mubsirun, bahwa mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi sesungguhnya orang-orang bertakwa ketika digoda oleh setan, mereka ingat kepada Allah ya, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kemudian penyebab yang lain kenapa timbul fitnah, tidak menundukkan pandangan, bahwa pandangan itu adalah pintu utama syahwat. Banyak orang yang awalnya hanya melihat sekilas, akhirnya tenggelam dalam dosa yang besar. Nah, misalnya Rasulullah bersabda, al-ainani tazniyani, kedua mata berzina, wa zinahuma an-nazar, dan zinahnya mata adalah dengan memandang. Nah, ini jadi tidak menundukkan pandangan ya. Makanya dalam Islam harus menundukkan pandangan ya, godul basar. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Jawab Al-Kafi an-nadrah, bahwa dengan pandangan itu adalah bariduz zina wa rasulus syahwat wa sahmun masmum min sahami iblis. Pandangan adalah utusan zina, pembawa syahwat, dan panah beracun dari panah-panah iblis. Jadi harus menjaga pandangan ya, godul basar. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuka celah pergaulan bebas dan khalwat. Nah, bahwa fitnah muncul ketika batas antara laki-laki dan perempuan dilanggar. Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imratin illa kana syaitan salisahuma. Jangan berkhalwat ya, jangan laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali setan menjadi ketiganya. Nah, jadi khalwat, berdua-duaan tanpa mahram, adalah jalan yang sering dijadikan setan untuk menjerumuskan manusia dalam dosa. Karena itu menjaga batas interaksi ya, bagian dari menjaga kehormatan diri. Lalai dari zikir dan ibadah. Ketika hati kosong ya dari zikir kepada Allah, maka akan mudah diisi dengan godaan syahwat. Ibnu Qayyim ya menyampaikan bahwa zikir itu menghidupkan hati. Jika hati mati, maka syahwat akan menguasai. Nah, bahwa az-zikru yurisul qalba hayatan, fa idza mata qalbu kana syahwat ghalibah alaih.
Zikir itu bisa menghidupkan hati ya. Kalau hati mati maka syahwat akan menguasai. Orang yang jarang berzikir, malas sholat ya, tidak menjaga hubungan dengan Allah, akan lebih ditundukkan oleh pandangan dan ajakan maksiat. Nah, kemudian lingkungan dan media yang rusak. Jadi salah satu sebab terjadinya tersebarnya fitnah perempuan di zaman ini adalah lingkungan yang tidak menjaga adab dan media yang penuh gambar serta tayangan maksiat. Oleh karena itu menutup jalan menuju maksiat lebih utama daripada mengobati dosa yang sudah terjadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, kemudian tidak menikah dan menunda pernikahan tanpa uzur. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Jadi menikah menjaga kehormatan. Banyak fitnah yang muncul karena seseorang menunda-nunda pernikahan padahal syahwat kuat, sehingga setan mendapatkan celah untuk menjerumuskannya. Nah, kemudian cara menjaga diri dari fitnah wanita ya, bahwa matarok tuba di fitnah adharu ala rijal minan nisa, bahwa fitnah perempuan merupakan ujian terbesar bagi kaum laki-laki ya, bahwa tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Maka seorang mukmin wajib berusaha menjaga diri ya dari fitnah-fitnah itu dengan cara tadi ya sudah dijelaskan dari Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama. Yang pertama ya, menundukkan pandangan dan menjaga hati. Fitnah perempuan tadi ya sering bermula dari pandangan yang tidak dijaga. Karena itu Allah menyuruhkan bahwa kulil mukminin, katakan kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, harus menjaga ya, harus menundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum, menjaga farji, zalika azkalakum, itu lebih suci ya bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, bahwa katakan kepada laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa an-nadhrah, pandangan itu aslul bala, pandangan itu adalah pangkal bala, dan pembuka pintu zina gitu ya, wa buriduz zina wasahmun masmumin sihami iblis, dan panah beracun dari panah iblis. Maka menundukkan pandangan adalah benteng pertama ya, yang menjaga hati dari panah-panah setan. Yang kedua adalah, nah di sini yang kedua adalah menjaga ya adab pergaulan dan menutup pintu khalwat. Rasulullah sudah mengingatkan ya, iyakum wadukhul ala nisa, hati-hati kalian masuk menemui wanita gitu ya. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar ya, kerabat suami? Beliau menjaga alhamu al-maut, ipar itu adalah seperti kematian. Maksudnya ketika berdua-duaan ya, bergaul bebas dengan ipar atau wanita non mahram yang dianggap aman, justru lebih berbahaya karena biasanya terjadi tanpa rasa curiga. Oleh karena itu menutup celah pergaulan yang tidak termasuk yang tidak perlu, termasuk bentuk penjagaan diri. Kemudian menyibukkan diri dengan amal solih ya, harus menyibukkan diri dengan amal solih. Jadi fitnah itu mudah masuk ke hati yang kosong ya dari ketaatan. Karena itu seorang mukmin hendaknya memperbanyak zikir ya. Subhanallah, 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 walhamdulillah ya. Zikir pagi, zikir petang jangan pernah terlewat supaya kita husnul khotimah ya. Zikir paginya, zikir petangnya gitu ya. Sebelum tidur juga misalnya. Maka membaca Quran, menghadiri majelis gitu ya. Sibuk dengan berbagai amal soleh. Rasul bersabda bahwa al-ibadah, bahwasanya beribadah di masa fitnah ya, fil haraj kahijrati ilayya, maka pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Dengan amal sholih hati akan menjadi tenang, kuat menghadapi godaan ya. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian memilih istri yang sholihah, bahwa fitnah wanita bukan hanya datang dari luar ya, tapi juga bisa jadi karena istri sendiri tidak punya iman, tidak punya akhlak yang baik misalnya. Nah, Rasulullah bersabda bahwa tunkahul mar'ah li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal ya.
karena hartanya, keturunan, kecantikan, agama. Tapi yang dipilih adalah fadfar bidzatid din. Maka pilihlah yang beragama, taribat yadak, niscaya engkau beruntung. Ibnu Qayyim menyampaikan ya bahwa ad-dunya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'ah shalihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah perempuan salihah. Kemudian beliau menyampaikan bahwa setiap kelezatan ya, kullu lazzah tu'inu ala lazzatid dar akhirah fahiya mahbubatullah. Jadi setiap kelezatan yang membantu mencapai kelezatan akhirat adalah yang dicintai Allah. Istri solihah membantu suami taat kepada Allah sehingga menjadi kelezatan di dunia sekaligus jalan menuju kelezatan yang lebih sempurna di akhirat. Kemudian menanamkan kesadaran bahwa dunia itu sementara ya. Salah satu cara terampuh menjaga diri dari fitnah perempuan adalah mengingat bahwa dunia itu hanya sementara gitu. Bahwa zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wa khailil musallamah gitu ya. Mataul hayat ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi dijadikan indah bagi manusia itu kecintaan kepada syahwat. Jadi manusia itu ya zuyyina, dijadikan indah pandangan manusia itu kepada syahwat, yaitu wanita, anak laki-laki, emas, perak. Nah, itulah kesenangan hidup dunia di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Jadi siapa yang menyadari bahwa segala keindahan dunia adalah fana, maka akan berhati-hati untuk tidak terperdaya oleh dunia. Kemudian memperbanyak doa dan istighfar. Tidak ada yang selamat dari fitnah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka hendaknya seorang mukmin memperbanyak doa ya, supaya dijaga dari keburukan, dijaga dari syahwat dan fitnah dunia. Allahumma inni a'udzubika min munkarul akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang buruk ya, wal a'mal wal ahwa, berlindung kepada Allah dari akhlak atau perbuatan, dari hawa nafsu yang buruk gitu ya. Nah, kemudian doa ini mencakup perlindungan dari segala bentuk fitnah, termasuk fitnah wanita. Jadi ini harus baca banyak doa ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Nah, kemudian hikmah dibalik fitnah perempuan dan nasihat ulama. Jadi fitnah perempuan itu adalah bagian dari ujian kehidupan yang Allah tetapkan untuk para hamba, bukan semata-mata keburukan, tetapi cermin bagi keimanan dan keteguhan hati seorang laki-laki. Sebab siapa yang mampu menahan diri dari godaan perempuan, menjaga kehormatan, maka Allah akan menggantinya dengan kemuliaan dan ketenangan hati. Ya, jadi hikmah dibalik fitnah perempuan, sebagaimana setiap ujian ya, fitnah wanita mengandung hikmah yang dalam ya, diantaranya mengukur keteguhan iman. Jadi Allah menjadikan fitnah perempuan sebagai sarana untuk menguji sejauh mana seseorang mampu menundukkan hawa nafsu dan menjaga pandangan. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami sudah beriman gitu, sedangkan mereka belum diuji. Jadi ujian pandangan dan syahwat adalah ujian yang tidak terlihat oleh manusia, namun Allah tahu secara pasti, karena itu menjaga pandangan, menundukkan syahwat, termasuk amal hati yang paling tinggi nilainya. Kemudian mendorong untuk memperbaiki keluarga. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum, wahai yang orang beriman, sesungguhnya di antara istri, wa auladikum, anak, aduwalakum, adalah musuh bagimu, fahdaruhum, hati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa terkadang keluarga bisa menjadi sebab seseorang lalai dari kebaikan. Namun bukan berarti keluarga adalah keburukan, melainkan amanah yang harus dijaga supaya tidak menjadi penghalang dari ketaatan. Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat istri solihah ya, bahwa ad-dunya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'ah solihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan solihah. Nah, istri solihah ini sebagai penyejuk hati ya, penolong menuju akhirat. Nah, ia bukan fitnah yang menjerumuskan, tetapi perhiasan yang menyelamatkan. Nah, jadilah perempuan yang perhiasan yang menyelamatkan ya. Terakhir, nah di sini nasihat ulama untuk menghadapi fitnah perempuan. Para ulama ngasih nasihat ya, yang seorang mukmin supaya selamat dari fitnah perempuan. Di antaranya dari Ibnu Qayyim. Barang siapa yang menahan pandangan, maka Allah akan menerangi hatinya. Namun barang siapa yang mengikuti pandangan syahwat, Allah akan padamkan cahaya hatinya. Al-Fudail bin Iyad menyampaikan bahwa jangan engkau bersikap lemah lembut dengan wanita yang bukan mahram,
sebab setan hadir di antara kalian berdua meski hanya dalam pandangan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang fitnah wanita, maka beliau menjawab, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki dibanding wanita. Karena itu siapa yang mampu menundukkan pandangan, menjaga diri, ia termasuk golongan yang diberi taufik. Nah, ini sebagai penutup ya, bahwa menutup bahasan fitnah wanita ya, setelah menelusuri ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, serta nasihat para ulama salaf tentang fitnah perempuan, kita pahami bahwa betapa besarnya bahaya jika seorang laki-laki lalai menjaga pandangan, lalai menjaga hati dan kehormatan. Rasulullah memperingatkan dengan kalimat yang begitu jelas, ma taraktu ba'di fitnah adharra minar rijal ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki adalah fitnah perempuan. Jadi hadis ini menjadi penutup yang sempurna karena mengandung peringatan sekaligus kasih sayang dari Rasulullah ya kepada umatnya. Beliau tidak melarang kecuali karena ingin menjaga keselamatan hati, menjaga agama gitu ya. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil bahwa fitnah wanita adalah ujian abadi bagi kaum laki-laki. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk selalu waspada, menjaga diri dengan iman dan amal soleh. Menjaga pandangan adalah kunci keselamatan ya. Sebab setiap pandangan haram yang dibiarkan akan melahirkan lintasan keinginan lalu perbuatan. Wanita solihah adalah nikmat bukan fitnah, karena wanita solihah akan menjadi penolong bagi suami menuju surga, bukan sebab kehancurannya. Nah, ini nasihat terakhir ya, bahwa jangan tertipu oleh keindahan dunia ya, yang fana. Dunia itu hanya sekejap, sementara pandangan yang diharamkan bisa mencabut manisnya iman. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah ya, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Barang siapa bersungguh-sungguh menjaga pandangan, bersungguh-sungguh menjaga kehormatan karena Allah, maka Allah akan menjaga dirinya dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Nah, sudah selesai ya tentang fitnah perempuan. Nah, mudah-mudahan kita sebagai perempuan memposisikan diri menjadi mar'ah salihah. Khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan salihah. Kita memohon kepada Allah untuk dijadikan ya, diberikan hidayatut taufik dan menjadikan kita semua adalah mar'ah salihah, perempuan-perempuan salihah yang ciri-cirinya diantaranya adalah idza nadarat, idza nadara sarrat, ketika dipandang oleh suami ya menggembirakannya gitu ya. Kemudian ketika diperintah mentaati gitu ya. Nah, seperti itu. Saya mohon perlindungan kepada Allah ya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua sebagai ummahatul mu'minah atau sebagai seorang ayah dari anak-anak kita semua dapat menjaga pandangan kita menjadi wanita yang sholihat, menjadi suami yang soleh, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, agar kita terhindar dari fitnah dunia, fitnah sebagai seorang perempuan yang bisa menjerumuskan seorang laki-laki ke tempat perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah ahsanal jazaa kepada Bunda Dokter atas ilmunya, dan semua kepada para asatidz wal ustazat yang membersamai acara kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita semua, sekali lagi, rumah tangga kita dan anak-anak kita semua menjadi rumah tangga yang sholihat, rumah tangga yang mawaddah sakinah warahmah dari Allah Subhanahu